Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ruli dalam pembelajaran fisika kelas 12. Kali ini kita akan belajar mengenai materi daya dan penerapan listrik bolak-balik atau listrik AC. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, kita bisa menentukan faktor daya dalam rangkaian arus bolak-balik dan dapat memahami penerapan listrik AC dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi yang pertama kita akan bahas mengenai daya dalam rangkaian AC atau kita sebut sebagai faktor daya. Nah, simbol dari faktor daya ini, itu adalah kosi. Nah, jadi faktor daya itu apa? Faktor daya itu perbandingan antara daya sesungguhnya dengan daya semu. Nah, daya sesungguhnya itu diakibatkan dari resistor. Nah, sedangkan daya semu itu diakibatkan dari resistor, induktor, ataupun kapasitor dalam rangkaian alat-alat listrik. Nah, secara matematis, kosi ini atau faktor daya ini karena arus di daya sesungguhnya dan arus di daya semu itu sama, I kuadrat, maka kita coret. Nah, sehingga untuk faktor daya itu adalah perbandingan antara resistor dan impedansi. Nah, untuk satuan dari kosi itu tidak memiliki satuan karena kan resistor itu satuannya ohm, sedangkan impedansi itu ohm, berarti ohm dibagikan dengan ohm kan habis. Nah, sedangkan untuk faktor daya sesungguhnya, untuk daya sesungguhnya dan daya semu satuannya itu watt, kemudian hambatan resistor dan hambatan total satuannya ohm. Nah, untuk kuat arus yang mengalir itu satuannya adalah ampere. Nah, kalau untuk menentukan daya sesungguhnya, kita bisa menggunakan persamaan tegangan efektif dikalikan dengan arus efektif dikalikan dengan faktor daya. Kita lihat contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, sebuah kapasitor dengan reaktansi kapasitif, nilai XC-nya itu besarnya itu 40 ohm, kemudian dihubungkan secara seri dengan hambatan resistornya itu 30 ohm. Nah, rangkaian ini dipasang pada sumber tegangan AC sebesar 220 volt. Tentukan yang pertama kuat arus berarti I-nya, yang kedua sudut fase atau C-nya, kemudian yang ketiga adalah daya yang hilang pada rangkaiannya atau P-nya berapa. Nah, yang pertama kita mencari dulu kuat arus. Nah, untuk mencari kuat arus, berhubung di sini kan rangkaian seri RC. Nah, berarti kita harus mencari hambatan totalnya atau impedansinya. Kita gunakan persamaan R kuadrat ditambah XC kuadrat. Akar dari R kuadrat ditambah XC kuadrat. Nah, R-nya 30, kemudian XC-nya 40. Berarti akar dari 30 dikuadratkan ditambah 40 dikuadratkan. Berarti 900 ditambah 1600 berarti akar 2500. Nah, akar 2500 sama dengan 50. Nah, berarti impedansinya itu adalah 50 ohm. Nah, sudah beres mencari nilai Z-nya, kita baru bisa mencari nilai kuat arus. Nah, dengan persamaan I sama dengan tegangan dibagi impedansi. Nah, tegangannya itu 220 dibagi dengan 50. Nah, coret nolnya dua-duanya, tinggal 22 dibagi 5, berarti 4,4 ampere. Nah, berarti kuat arus yang mengalir pada rangkaian RC ini adalah 4,4 ampere. Yang kedua, kita menentukan sudut fase. Nah, untuk menentukan sudut fase, kemarin di rangkaian RLC, untuk menentukan sudut fase itu kita menggunakan persamaan tangsi sama dengan XL dikurangi XC per R. Nah, yang mana nilai XL-nya itu tidak ada, berarti nilainya itu 0. Nah, untuk XL induktansinya, reaktansi induktansinya itu berapa? 0. Nah, untuk XC-nya nilainya itu kan tadi 40, berarti 0 dikurangi 40 dibagi 30. Nah, atau nolnya kita coret dua-duanya jadi min 4 per 3. Nah, tansi min 4 per 3 berarti C-nya itu adalah 37 derajat. Nah, meskipun tansinya itu min 4 per 3 karena di sini negatif, nah nilai sudutnya itu tidak mungkin nilai sudut itu tandanya negatif. Nah, rangkaiannya ini sifatnya seperti apa? Rangkaian ini sifatnya itu adalah kapasitif. Kenapa kapasitif? Karena nilai induktornya itu
reaktansi induktornya itu lebih kecil daripada reaktansi kapasitif, artinya sifatnya itu kapasitif untuk rangkaian RC. Nah, yang ketiga ada daya yang hilang dalam rangkaian, berarti kita mencari nilai P-nya. Nah, kita mencari nilai P-nya itu dengan persamaan V dikalikan I dikalikan cos I. Nah, dengan faktor dayanya itu adalah R dibagi Z. Tinggal dimasukkan nilainya itu yang tadi. Berarti P itu 220, I-nya itu 4,4, R-nya itu 30, Z-nya itu 50. Berarti hasil dari daya yang hilang dalam rangkaian RC ini adalah 580,8 watt. Kemudian yang kedua ada penerapan listrik AC dalam kehidupan. Nah, kenapa sih listrik rumah menggunakan arus bolak-balik? Nah, jadi listrik AC ini atau alternating current ini arus yang sifatnya itu mempunyai dua arah. Nah, atau lebih kita kenal dengan sebutan arus bolak-balik yang tidak memiliki sisi negatif. Nah, dan hanya mempunyai ground. Nah, ground itu adalah bumi, jadi digroundkan kalau di arus bolak-balik. Nah, biasanya arus AC ini digunakan untuk tegangan listrik PLN, yang mana kita gunakan di rumah tangga itu tegangan listriknya itu 220 volt. Nah, atau untuk frekuensinya itu kisaran dari 50 sampai 60 Hz. Nah, untuk tegangan standar di Indonesia nih, tegangan dan frekuensinya. Bedanya dengan tegangan standar di negara-negara lain pasti beda gitu. Nah, oleh karena itu elektronik yang ada di Indonesia, nah tidak dapat dioperasikan di negara lain. Misalkan gini, kita TV yang buatan di Indonesia kita bawa ke luar negeri. Nah, belum tentu akan menyala gitu karena tegangan listrik dari televisi, tegangan listriknya itu pasti berbeda-beda untuk tiap negaranya, tergantung dari kebijakan pemerintahnya. Nah, sehingga kita tidak bisa membawa barang elektronik sembarangan dan dioperasikan sembarangan di luar negeri. Nah, kemudian kita lihat ada ilustrasi sistem penyaluran energi listrik dari pembangkit, transmisi, sampai distribusi. Nah, kan gini, arus AC ini kan biasanya itu digunakan atau didapat dari generator listrik. Nah, yang mana generator listriknya itu dapat dioperasikan melalui beberapa cara nih. Jadi caranya itu, cara untuk menggerakkannya itu ada 5 nih disebutkan di sini. Ada PLTA, PLTP, PLTG, PLTU, dan PLTGU. Nah, misalkan. Tapi kan yang eh, kita tahu gitu, yang kita lihat gitu, PLTA kan biasanya gitu. Kalau di daerah Purwakarta ada di Waduk Jatiluhur, nah itu pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu contohnya misalkan untuk membangkitkan atau menggerakkan generator listriknya. Nah, kemudian dari generator listrik ini kan ketika si generator ini listrik ini kan digerakkan, otomatis si tegangan listriknya itu mengalir ke trapo. Nah, trapo di gardu induk ini fungsinya itu untuk membagi tegangan. Kan misalkan dari tegangannya itu tinggi dibagi lagi agar lebih rendah. Nah, atau agar lebih kecil. Nah, pada tiang-tiang listrik ini kan kalau kita lihat di gardu induk pasti kan ada yang namanya trapo, kemudian ada apa? Nilai traponya itu kan nilainya itu misalkan ini ada 20 sampai 150 kilovolt ataupun kemudian dibagi lagi dibagi-bagi lagi di sampai sini 150 kilovolt terus ke sini 20 kilovolt dibagi lagi. Nah, oleh gardu induk ini dibagi lagi menjadi kalau ke bisnis 20 kilovolt. Nah, kalau ke sosial kemudian ke publik dan ke rumah 220 voltase. Nah, kalau ke industri itu 150 kilovolt. Nah, jadi beda-beda untuk perusahaan, untuk bisnis seperti mall dan lain sebagainya. Kalau 220 volt biasanya itu untuk peribadatan, kemudian ruang publik seperti lampu penerangan jalan dan rumah tangga. Nah, itu contoh ilustrasi sistem penyaluran energi listrik dari pembangkit, transmisi sampai distribusi. Jadi pertama dari generator, kemudian dari trapo, kemudian dari trapo itu dibagi-bagi lagi tegangannya itu. Tiap
distribusinya itu rapor distribusinya itu sampai untuk bisnis berapa nilainya, untuk kegiatan sosial peribadatan, untuk ruang publik dan rumah tangga nilainya berapa, dan untuk kegiatan industri seperti apa. Nah, ini contoh ilustrasinya itu seperti ini. Nah, berarti energi listrik yang dihantarkan melalui kabel-kabel PLN itu kan didistribusikan nih. Nah, pasti kan ada daya yang hilang akibat kabel tersebut. Nah, besar daya yang hilangnya itu atau energi yang hilangnya itu kita bisa cari nih berapa nilai energi atau daya yang hilangnya. Nah, kita gunakan persamaan daya. Nah, daya itu kan arus kuadrat dikalikan resistor atau hambatan. Nah, untuk daya generator tinggal arus dikalikan tegangan. Kalau kita mencari arus berarti daya generator dibagi dengan tegangan. Nah, sehingga kita dapat tulis untuk dayanya itu tegangan kan ini I dikalikan R, tinggal disubstitusikan. Berarti I-nya kita masukkan yang ini. Berarti daya generator dibagi tegangan dikuadratkan dikalikan R. Nah, ini untuk mencari daya yang hilang. Nah, atau energi yang hilang. Nah, daya listrik yang hilangnya itu satuannya watt, kemudian daya pada generator satuannya watt, kuat arus satuannya ampere, resistor satuannya ohm, dan tegangan atau beda potensial pada generator satuannya volt. Kita lihat contoh soalnya yang kedua. Sebuah generator menghasilkan daya 100 kW dengan beda potensial P-nya itu sebesar 10 kV. Daya ditransmisikan melalui kabel dengan besar hambatan resistornya itu 5 ohm. Nah, tentukan daya yang hilang dalam kabel tersebut. Nah, diketahui berarti daya generatornya itu 100 kW. Jangan lupa dari kilo kita harus konversi ke watt. Nah, berarti jadi 100.000 watt. Karena kan dari kilo ke watt itu kan 1000. Kayak misalkan dari kilogram ke gram. Nah, kemudian tegangan nilainya itu 10 kilovolt, berarti ke volt berarti 10.000 voltase. Resistornya 5 ohm. Nah, daya yang hilangnya itu berapa pada kabel P-nya itu berapa? Dalam kabelnya. Daya dalam kabelnya itu berapa? Daya yang hilangnya itu. Berarti daya generator dibagi dengan tegangan dikuadratkan, dikalikan dengan R. Nah, berarti seberapa? 100.000 dibagi dengan 10.000. Nah, kan ini ada 4. Kita coret. Nah, berarti tinggal 10 dikuadratkan kali 5. 100 kali 5, 500 watt. Berarti jadi besar daya yang hilang akibat melewati kabel tersebut itu 500 watt. Jadi daya yang hilangnya itu 500 watt. Nah, untuk materi ini sudah selesai. Nah, silakan kalian kerjakan latihan soalnya. Nanti saya akan share materi dan latihan soalnya itu di Google Classroom. Nah, sekian pemaparan materi pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.